Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dan insyaallah terus berjumpa dalam saling memberikan edukasi, saling memberikan pelajaran dalam menghadapi kehidupan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita sekalian yang mengikuti hingga akhir nanti. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya, dan itu semoga kita selalu merasa bahagia. Tergantung kita bagaimana memahami hidup ini, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang disandarkan kepada pemilik kebahagiaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah ketenangan yang sejati adalah ketenangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita akan lebih baik, lebih optimal, walaupun tidak mengatakan sempurna, tapi insya Allah dengan itu semua kita jadikan kehidupan akan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Teman-temanku yang saya cintai, dimanapun kita berada, semoga apapun yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya, yang mungkin usia kita masih bisa sampai pada hari esok dan seterusnya, jangan lupa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti, karena dengan itu semua kita bisa kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu banyak caranya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni kematian yang akhir yang baik, kematian yang pada penghujungnya yang baik. Dan itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu kepada golongan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah kamu kepada jannati, surgaku. Nah, itu yang kita impikan bersama. Teman-teman yang saya cintai, menghadapi kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan dinamika, adegan, kehidupan yang penuh dengan foya-foya, kehidupan yang penuh dengan rekayasa, kehidupan yang ada yang menjalani dengan keseriusan, ada yang menjalani dengan menikmati, ada yang menjalani dengan susah payah dan lain sebagainya. Mari kita rampungkan kehidupan kita, hari-hari kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yang mana kita bisa jadikan ini sebagai landasan kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dua sisi antara dunia dan hidup sesudah mati. Dua ini sangat terkenal, sangat dibaca oleh banyak orang, sehingga kita jadikan, atau orang-orang sering menyebut dengan doa sapu jagat. Apa isi doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Doa ini kita temukan dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia, dan dari kehidupan dunia itu, kebaikan itu jadikan untuk akhirat kami dari kebaikan itu, dan jauhkan kami dari kesukaran, kepedihan, kesengsaraan yang kekal. Itu doa-doa yang kita sering sebutkan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kebaikan. Kebaikan tentu, kebaikan itu tidak semata-mata kita lakukan. Melainkan kebaikan itu harus bersandarkan kepada Allah, harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita kerja untuk dunia, kita aktivitas untuk dunia, bedanya kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, tidak menyandarkan kepada siapapun. Kita hari ini kita bekerja, orang yang tidak beragama juga bekerja. Apa bedanya dengan mereka? Maka bedanya adalah kita seorang muslim, tentu apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas itu harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan niat itulah nilai kebaikan dari dunia itu akan lahir. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti kita akan sandarkan kepada Allah. Niat karena Allah. Kalau segala sesuatu niat karena Allah, tentu keburukan-keburukan yang kita lakukan tentu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena segala sesuatu niat karena Allah. Kita menjauhi hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena kita ikut sertakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita ikut sertakan Allah di dalam aktivitas kita. Sehingga inilah yang menjadi pembeda antara seorang muslim dan bukan muslim. Itulah dunia. Sehingga aktivitas 24 jam, mulai dari kita tidur, kita bangun, kita beraktivitas satu hari 24 jam, sampai kita tidur lagi, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita minta, yang disebut dengan dunia hasanah, kehidupan dengan penuh kebaikan. Yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua adalah kalau kehidupan dunia itu sudah berlandaskan niat karena Allah, karena ada kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita minta insya Allah investasi dari dunia itu, kebaikan di dunia itu karena Allah itu, dia menjadi investasi untuk kebaikan akhirat nanti. Dan itu yang kita minta. Di dunia ini kita harapkan ada sebuah keuntungan. Apa yang kita lakukan dan keuntungan itu kita jadikan sebagai investasi jangka panjang, investasi jangka panjang, di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita jadikan menjadi investasi untuk hidup sesudah kematian kita. Dari kedua ini kita minta qina adzabannar. Kita menjauhi kepedihan, kesusahan, kemiskinan dan lain sebagainya, dan itu patokan kehidupan kita. Teman-teman yang saya cintai, di ayat ini kita ambil pelajaran terbaik supaya kita jadikan hidup ini lebih terarah, hidup ini lebih baik daripada hari kemarin, hari ini, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan hari esok untuk penambahan usia kita, maka insya Allah hari esok pun kita berbuat baik dan seterusnya hingga maut menjemput kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.